Oke. Iya, puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat kita kembali berjumpa di dalam ibadah raya kita melalui live streaming pada pagi hari ini. Tidak mengurangi sukacita kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari sama-sama kita masuk di dalam kekudusan hadirat Tuhan. Kita menikmati hadiratnya, kita mau menyembah, kita mau meninggikan Dia, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan pada pagi hari ini. Sama-sama di dalam hadirat Tuhan, kita datang, kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampir tata kasih
bangkitkan setiap hidup kami dengan semangat yang baru Tuhan. Karena kami percaya kekuatan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan.
pengharapan kami adalah pengharapan yang pasti, yang tidak pernah mengecewakan setiap pribadi kami. Sampai hari ini kami ada, kami masih kuat. Itu membuktikan kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang memelihara, Allah yang menjamin setiap pribadi kami, Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersama seluruh umat-Mu, dimanapun mereka berada, kami menghampiri hadirat-Mu di dalam kekudusan-Mu. Kuasa darah Kristus itu melayakkan, menyucikan, mengampuni setiap hidup kami, untuk kami boleh sama-sama menghampiri hadirat-Mu, menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau, Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami mulai mengangkat pujian kami, sesungguhnya kuasa Tuhan berotoritas bekerja penuh bagi kami, Tuhan. Setiap kami yang di luar sana yang mengalami sakit, kami percaya oleh kuasa nama-Mu kami mengalami kesembuhan. Setiap kami yang lemah kami dikuatkan. Setiap kami yang mengalami kesusahan kami kembali dihiburkan. Karena kami percaya hanya Yesus yang menjadi pengharapan di dalam hidup kami. Hanya Yesus yang menjadi sumber pertolongan bagi kami, Tuhan. Dan kami mau tetap mengarahkan hati dan mata kami hanya kepadamu, menantikan setiap janji-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biar hati kami terus terangkat di dalam hadirat-Mu, dan kami tinggal di dalam persekutuan dengan Roh-Mu, yaitu Roh Kudus. Ambil alih hidup kami, Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi setiap hati, pikiran, dan mulut kami. Tidak ada satupun kuasa di dunia yang dapat menawan setiap hidup kami, karena kami percaya hidup kami telah ditebus dengan darah Yesus. Dan kami mau pakai hidup kami untuk memuliakan, meninggikan Engkau, karena kami tahu Engkau berkuasa dan berotoritas bagi setiap hidup kami. Situasi keadaan yang kami alami sampai hari ini, itu tidak membelenggu sukacita Tuhan di dalam hidup kami. Untuk kami bersorak-sorai, kami meninggikan Engkau di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ambil alih ibadah raya live streaming kami, dari awal pertengahan sampai selesainya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang ditinggikan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah live streaming kami di pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersorak-sorai. Kita meninggikan nama Tuhan, karena kita percaya di dalam pujian umatnya ada kuasa kemenangan yang membebaskan, menyembuhkan, membangkitkan semangat kita di dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita memandang hanya kepada Tuhan. Sama-sama katakan firman-Mu. Oh
Kami mau tetap tinggal dan bersekutu, terus menikmati persekutuan dengan Engkau. Satu yang kami tahu, yang kami percaya, bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami, Tuhan. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan hati kami. Karena kami percaya, di dalam bersyukur kami ada mujizat yang Kau lakukan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong
tengah-tengah pemberitaan firman-Mu di pagi hari ini. Karena kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, kuasa firman itu bekerja di dalam setiap hati kami, memulihkan, menjamah, menyembuhkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan, buat waktu ini yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan seluruh umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, boleh menikmati, mengalami, merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih waktu ini Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami berikan hati kami, hidup kami, pujian kami kepada-Mu ya Tuhan. Saatnya tiba kami akan kembali mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Mari berbicara kepada kami semua, pakai urapi hamba-Mu ya Tuhan, itu boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, saat pagi hari ini dimanapun mereka berada. Terima kasih, berterima karena kami telah siap untuk mendengar, menerima dan melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita berada saat pagi hari ini, waktu yang indah ini yang Tuhan beri bagi kita, kesempatan ini untuk kita kembali bersekutu, memuliakan nama Tuhan. Ya, karena kondisi keadaan yang pada hari ini belum memungkinkan kita untuk boleh berkumpul kembali dalam rumah Tuhan, makanya kita tetap beribadah di tempat kita masing-masing, supaya hidup ini terus diisi, dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan dengan setiap pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita akan kembali melihat dalam Injil Yohanes pasal yang kelima. Kita akan baca di dalam ayat yang keempat. Pada 2 minggu yang lalu kita sudah melihat beberapa hal yang kita bisa pelajari dari peristiwa penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, bahwa ada orang lumpuh selama 3 tahun yang menyebabkan dia tidak bisa beraktivitas, bekerja, menghasilkan sesuatu. Tapi Yesus datang dan menyembuhkannya supaya bisa bangkit berdiri, berjalan dan bisa berkarya kembali, ya, bisa melakukan sesuatu. Dan kalau juga kehidupan kita ini ya lumpuh secara rohani, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, berkarya. Tapi Yesus datang dan memberikan hidupnya sehingga kita yang lumpuh secara rohani ini bisa ditolong, menerima kesembuhan, menerima pemulihan, supaya kita bisa bangkit dan berdiri dan berkarya dan menghasilkan sesuatu, ya. Tapi orang-orang lumpuh ini kalau mau melihat kesembuhan, mereka harus datang, ya, di kolam tersebut. Mereka harus meninggalkan tempat mereka di mana mereka berada dan menuju ke kolam tersebut untuk menantikan pencurahan kasih Tuhan bagi mereka. Dan itu artinya juga bahwa mereka harus menanti dengan sabar goncangan air tersebut, menanti dan juga sambil berjaga-jaga, karena goncangan ini tidak terjadi setiap saat. Mari kita lihat Injil Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Ini bagian berikutnya yang pada hari ini kita sama-sama akan pelajari. Ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan. Jadi ini sebab sewaktu-waktu ini artinya ini tidak setiap saat, tidak setiap waktu, ya, tidak dalam hitungannya apa, tapi bisa kita katakan bahwa ada saat-saat tertentu, ya, ada kesempatan tertentu sehingga terjadi goncangan air, sehingga malaikat Tuhan turun dan menggoncang air tersebut. Barang siapa yang dalam posisi dia berjaga-jaga, ya, dan terus melihat, mengamati goncangan tersebut, dan dia, kata firman Tuhan, yang terdahulu, artinya ketika goncangan tersebut terjadi, lalu dia dengan segera mengambil tindakan dan masuk ke kolam tersebut,
maka ia akan mengalami kesembuhan, apapun juga penyakitnya. Ya, jadi goncangan ini sekali lagi ada kesempatan yang terjadi di sana. Saudara yang terkasih, mungkin kita bisa berkatakan berapa lama? Bisakah sebulan sekali? Mungkin juga. Alkitab tidak memberitahukan kepada kita. Hanya ditulis kata firman Tuhan, sebab sewaktu-waktu. Mungkin juga 3 bulan sekali. Kalau 3 bulan sekali berarti dalam 1 tahun itu 4 kali. Tapi tidak ditahu kapan. Bulan keberapa, jam berapa, tanggal berapa, jam berapa, ya, dan seterusnya. Nggak ada yang tahu. Bisa mungkin terjadi pada waktu pagi hari, bisa mungkin pada malam hari, ya, dan seterusnya. Nggak ada seorang pun yang tahu. Tapi yang pasti adalah mereka harus berjaga-jaga. Mungkin 4 bulan sekali, atau mungkin juga setahun sekali, ya, sehingga terjadi goncangan tersebut. Tapi tidak diberitahukan, tidak disampaikan. Nanti jam sekian, nanti sesudah itu 4 bulan lagi, baru malaikat Tuhan akan menggoncangkan lagi. Jadi mereka tidak mensoundingkan, kamu semua yang ada ini goncangan pada hari ini terjadi, nanti 4 bulan lagi ya. Nggak diberitahu seperti itu. Jadi ada saat-saat tertentu, sewaktu-waktu. Berarti ada timingnya, ada kesempatan yang terjadi di sana. Sehingga malaikat Tuhan turun. Tuhan memerintahkan malaikatnya turun untuk menggoncang air tersebut. Ya, jadi ada waktu tertentu dalam waktunya Tuhan, pada pemandangannya Tuhan, apa yang waktu yang terbaik buat dia, kesempatan yang baik buat dia, kapan itu harus terjadi, kapan dia harus digoncangkan. Dan kalau kapan itu terjadi, berarti semua orang yang ada di situ, apapun juga penyakitnya, maka dia harus melihat, dia harus berjaga-jaga. Selain mereka menunggu dengan sabar, dan sekarang mereka juga harus memperhatikan dengan seksama, supaya ketika goncangan tersebut terjadi, entah ke setahun sekali, entah ke setahun 2 kali, pada saat yang tidak mereka ketahui, pada waktu yang mereka tidak ketahui, pada tanggal yang mereka tidak ketahui, dan seterusnya, saat goncangan tersebut terjadi, maka siapa yang berjaga-jaga dan memperhatikan dengan seksama, maka dia akan yang bisa mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan setelah dia masuk ke sana. Saudara yang terkasih, ini berbicara berarti ada kesempatan yang terbaik, ada waktu yang terbaik yang dimana Tuhan turun untuk memerintahkan kepada malaikatnya untuk menggoncangkan air tersebut. Saudara yang terkasih, berbicara tentang kesempatan, bahwa kita selalu juga mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah waktu yang Tuhan beri. Ada waktu-waktu perkenanan Tuhan. Ada saat-saat Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Ya, kalau saat-saat ini, waktu Tuhan ini adalah waktu yang Tuhan beri, waktu perkenanan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Karena kata firman Tuhan juga akan datang masanya, akan datang waktunya di mana saudara tidak akan ada lagi kesempatan, tidak akan ada lagi waktu untuk menerima kasih Tuhan, untuk mengalami kekuatan daripada Tuhan, untuk mengalami pencurahan kasih Tuhan atas setiap kehidupan kita. Ya, berarti ada kesempatan, ada masa, ada waktu yang Tuhan beri kepada kita. Di dalam perjalanan kehidupan kita juga Tuhan mengatakan juga ada masa-masa yang Tuhan telah tentukan, ada waktu-waktu yang telah Tuhan tentukan. Sebagaimana di pengkhotbah mengatakan, ada waktu untuk menabur, maka ada waktu juga untuk menuai apa yang ditabur. Ada waktu untuk menangis, maka ada waktu juga untuk bersuka cita. Ya, ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Jadi hidup ini ada waktu, ada kesempatan, ada timing yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Manakala setiap kehidupan kita menangkap setiap kesempatan terus dengan baik dan tidak melewatkannya, tetapi terus berjaga-jaga dan melihat setiap kesempatan terus, menggunakan setiap kesempatan terus dengan baik, ya, maka kita akan mengalami yang namanya pencurahan kasih Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kita. Waktu ini adalah waktu yang Tuhan beri bagi setiap kehidupan kita, kesempatan yang Tuhan beri bagi setiap kehidupan kita. Jadi ada waktu, ada kesempatan. Orang yang terkasih, jemaat yang dikasih oleh Tuhan pada saat ini, pada saat pagi ini saya akan coba memberikan, dan kita akan melihat dari firman Tuhan tentang kesempatan-kesempatan ini. Dan kita akan coba melihat kesempatan-kesempatan yang seperti apa saja yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kita. Orang yang terkasih, mari coba kita akan lihat lagi, buka lagi beberapa ayat.
Kita baca di Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Janganlah kita menjauhkan. Jadi ada kesempatan, waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Dan dikatakan oleh firman Tuhan di sini mengatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, hari di mana tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, saat kedatangan Tuhan di mana seorang pun yang tidak mengetahuinya. Dan saat di mana tidak seorang pun mengetahuinya, maka pada saat itu juga kata firman Tuhan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tuhan memang memberikan tanda-tanda. Ya, di dalam Alkitab suatu ketika murid-murid bertanya, apa tanda-tanda bila mana itu terjadi? Lalu Tuhan mulai memberikan tanda-tanda. Ya, ada peperangan, ada kelaparan, ada gempa bumi dan seterusnya. Dan menariknya di situ juga mengatakan bahwa dan wabah akan terjadi. Tuhan memberikan tanda kepada setiap umatnya tentang kedatangannya. Tapi saat dan masanya tidak ada seorang pun yang tahu. Ketika waktu atau ketika tanda itu diberikan kepada setiap umat Tuhan, berarti betapa pentingnya kata firman Tuhan untuk kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk kita terus menjalin yang namanya terus duduk diam dalam rumah Tuhan, terus dalam pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Saudara yang terkasih, bahkan dapat juga dikatakan di dalam perjalanan kehidupan kita ini, bila saudara yang terkasih dalam perjalanan ada di antara umat Tuhan yang melakukan pelanggaran atau dosa, maka selama masih ada kesempatan yang Tuhan beri, dan ketika misalnya melakukan pelanggaran atau dosa dan firman Tuhan itu datang menegur, itu artinya masih ada kesempatan yang Tuhan beri untuk seorang bisa bertobat dan sadar dan berbalik kepada Tuhan. Ya, Tuhan terkasih, bahwa ketika kita ini misalnya melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan pelanggaran, melakukan dosa, dan manakala ada teguran firman Tuhan datang kepada kita, memberikan kesempatan untuk boleh bertobat, sadar dan berbalik, itu artinya bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Itu artinya masih ada kesempatan bagi kita untuk boleh sadar dan berbalik kepada Tuhan. Ya, jangan sampai menolak setiap kesempatan yang Tuhan beri. Jangan sampai akhirnya kita menolak firman Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Ya, bila misalnya seorang melakukan pelanggaran, melakukan dosa dan tidak ada teguran, mungkin saja Tuhan sudah tidak ada kesempatan bagi mereka, atau Tuhan sudah berdiam diri. Saudara, dalam Alkitab kita lihat contoh misalnya, suatu ketika Saul diberikan perintah oleh Tuhan. Saul, pergilah kalahkan seluruh orang Amalek, karena mereka telah menghalang-halangi umat Israel pada waktu mereka keluar, ya, dari mau menuju ke tanah perjanjian. Kalahkan, jangan ada belas kasihan, tumpas habis semua yang ada pada mereka, ya, sampai kepada hewan-hewannya. Jangan ada belas kasihan. Dan ketika Saul mulai ke sana, Saudara terkasih, ternyata Saul tidak melakukan semua apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Justru kata firman Tuhan, dia mulai menyelamatkan, ya, menyelamatkan hewan-hewan yang baik dengan satu tujuan mau dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi ketika Nabi Samuel datang kepada dia dan menyampaikan, karena engkau menolak firman Tuhan, maka aku juga menolak engkau sebagai raja atas umatku. Dan Tuhan telah mengoyakkan daripadamu kerajaan itu dan diberikan kepada orang lain yang lebih berkenan di hati Tuhan. Saudaraku, dalam perjalanan berikutnya kita melihat, Saudara terkasih, di dalam perjalanan Saul mengalami kekeringan rohani.
Ya, Tuhan tidak berbicara lagi kepada dia, baik melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui urim, tumim, dan seterusnya. Sampai akhirnya dia pergi bertanya kepada para peramal, ya, kepada untuk memanggil arwah. Kenapa, saudaraku? Karena ternyata kalau kita lihat kata firman Tuhan, Tuhan telah jauh daripadaku, Tuhan telah undur daripadaku, tidak berbicara baik melalui mimpi maupun penglihatan. Dari sini kita melihat kenapa itu bisa terjadi, karena saat kesempatan itu diberikan kepada Saul, dia tidak menggunakan setiap kesempatan itu dengan baik. Dia menolak firman Tuhan, dia menolak apa yang disampaikan kepada dia, dia menolak apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Maka ketika dia menolak apa yang Tuhan sampaikan kepada dia, firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada dia, maka ketika dia mencari, tidak ada lagi kesempatan. Demikian juga kepada orang Israel. Saudaraku, waktu mereka melakukan pelanggaran, raja-raja Israel dan raja Juda banyak melakukan pelanggaran. Mereka menyakiti hati Tuhan, berbalik daripada perintah Tuhan. Kata firman Tuhan, berulang-ulang Tuhan datang kepada mereka dan menyampaikan, bertobat, berbalik kepada Tuhan, tinggalkan segala perbuatan jahat itu. Tapi apa yang dilakukan? Kata firman Tuhan, mereka mengabaikan firman Tuhan. Mereka memandang remeh setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Bahkan mereka menghina dan mengejek nabi-nabi Tuhan, ya, yang datang kepada mereka, yang menegur mereka supaya mereka boleh sadar dan berbalik dan bertobat. Kalau tidak, Tuhan akan membuang mereka jauh dari hadapannya. Dan Tuhan tidak akan menyayangkan bahwa itu adalah umat pilihannya yang telah ditebus sendiri, yang telah dibawa keluar dari perbudakan, sampai seterusnya mereka diam di tanah Kanaan. Ya, ketika mereka menolak firman Tuhan, kesempatan itu diberikan kepada mereka. Ya, tetapi justru mereka menolak firman Tuhan, mengabaikan setiap teguran firman Tuhan. Yang terjadi apa kata firman Tuhan? Sampai akhirnya Tuhan membuang jauh umatnya daripadanya, karena tidak mungkin lagi terjadi pemulihan. Ya, berarti Tuhan sudah mengambil keputusan bahwa umat Tuhan ini, karena sudah diberikan kesempatan, peringatan kepada mereka untuk mereka berbalik daripada setiap jalannya. Kalau tidak, kebinasaan terjadi. Maka karena mereka mengabaikan setiap perintah tersebut, maka sekarang kesempatan itu tidak ada lagi bagi mereka, dan Tuhan membuang jauh dari hadapan. Dan Tuhan tidak menyayangkan sendiri. Tuhan membuang mereka kerajaan yang utara ke Asyur, Tuhan membuang mereka. Bahkan juga yang ada di kerajaan Yehuda, sama juga Tuhan membuang mereka ke Babel. Ya, tetapi Tuhan izinkan kerajaan Yehuda ini kembali. Yang kerajaan di utara itu berpencar. Kenapa? Karena mereka menolak setiap teguran firman Tuhan yang datang kepada mereka. Saat ada kesempatan, saat ada peluang, saudara yang terkasih, dimanapun kita berada saat pagi hari ini, waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Kesempatan ini adalah kesempatan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Ketika saya dan saudara datang di dalam rumah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, lalu firman Tuhan mulai datang menasehati kita, mengajar kita, mendidik kita, memperbaiki setiap kehidupan kita. Maka ketika firman Tuhan itu datang, kita mengatakan, ya Tuhan, ini aku Tuhan, apa yang kau mau? Ubahkan saya. Saya mau berbalik kepada Tuhan. Saya mau menerima teguran Tuhan dan diubahkan dan diperbaiki oleh Tuhan, supaya hidup ini makin hari makin seperti yang kau mau. Manakala Tuhan datang, kebinasaan itu tidak terjadi, tapi keselamatan yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan terkasih, ini firman Tuhan datang kepada setiap kehidupan kita. Ini sangat penting. Kesempatan untuk memberikan hidup ini, kesempatan ini untuk terus ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan manakala dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu, Tuhan, apa yang perlu saya diperbaiki di hadapan Tuhan? Apa yang perlu Tuhan mau supaya hidup ini berubah? Tuhan, ini saya Tuhan. Apakah perkataan saya? Apakah tingkah laku saya? Apakah perbuatan saya, Tuhan? Tuhan, ubahkan saya. Tuhan, transformasi kehidupan saya, perbaharui saya. Sebagaimana kata Raja Daud, jangan ambil roh yang kudus daripadaku, tahirkanlah aku, bersihkanlah aku, supaya hatiku, hidupku ini terus dekat dengan Tuhan dan seperti yang kau mau.
Saudaraku, Tuhan mengasihi setiap kehidupan kita, sehingga itu sebabnya firman Tuhan disampaikan. Berita tentang pertobatan, berita tentang pengajaran, berita tentang yang namanya supaya hidup ini menggunakan setiap waktu, setiap kesempatan yang ada dengan baik. Ya, manakala firman Tuhan datang menasihati kita, kita katakan, ya Tuhan, ini saya Tuhan, saya mau seperti yang Kau mau. Lalu yang berikutnya, kesempatan apa lagi? Saudaraku yang terkasih, mari coba kita baca lagi. Saudaraku, sebagaimana yang Yesus kerjakan, kesempatan untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Injil Yohanes pasal yang ke 9. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yesus mengatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, selama masih ada kesempatan, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yesus tahu persis apa yang harus dilakukan, dikerjakan selama ada di atas muka bumi ini. Kesempatan begitu terbatas, waktu begitu terbatas yang Tuhan beri, yang diberikan kepada Dia, yang harus dijalankan. Maka kata firman Tuhan, Dia berkata bahwa selama masih siang akan datang malam, akan datang saat di mana tidak ada seorang pun bisa bekerja lagi. Karena itu selama masih ada kesempatan ini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Selama waktu juga yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Kata firman Tuhan juga di dalam bagian yang lain, dalam Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi artinya saudara yang terkasih, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang mengikut Dia, yang telah ditransformasi, yang telah diubahkan oleh Tuhan, yang terus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, ada masa, ada kesempatan yang Tuhan beri kepada kita. Berarti kesempatan itu juga untuk melakukan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu, untuk memakai tubuh ini untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, jangan sampai kita tinggal dalam keadaan-keadaan yang tidak bisa berbuat apa-apa, atau menjadi orang yang lumpuh secara rohani, yang tidak bisa berkarya, tidak bisa menghasilkan sesuatu. Itulah sebabnya Tuhan datang dan menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari keadaan yang lumpuh, dari keadaan yang tidak bisa berbuat apa-apa, dari keadaan yang tidak bisa produktif, yang tidak bisa menghasilkan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Dia datang dan membebaskan kita. Dia datang dan membebaskan kita dari setiap ikatan-ikatan, dari belenggu, dari dosa yang mengikat setiap kehidupan kita. Dengan dibebaskannya setiap kehidupan kita, sekarang Dia berkata, angkatlah tilammu dan berjalan. Artinya sekarang engkau sudah bebas, engkau sudah disembuhkan. Sekarang angkat dan mulai bekerja dan mulai berjalan. Ya, mulai melakukan sesuatu. Pakai hidupmu, pakai tubuhmu dengan segala kekuatan yang Tuhan beri bagi setiap kehidupan kita, dengan segala kapasitas yang Tuhan beri kepada kita untuk berkarya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kita. Saudara yang terkasih, itulah sebabnya juga dalam perumpamaan di dalam Injil Matius mengatakan bahwa kepada setiap hamba-hamba itu diberikan ada 5 talenta, ada 2 talenta, dan ada 1 talenta, sesuai dengan kesanggupan mereka. Untuk ketika waktu mereka dipercayakan talenta-talenta tersebut, mereka mulai mengerjakan, mereka mulai menjalankan, tidak mengubur talentanya. Ya. Tapi mereka mulai kerjakan, jalankan talenta tersebut, karena nanti Tuhan akan datang dan mengadakan perhitungan. Ketika hamba yang beroleh 5 talenta, kata firman Tuhan, dia mulai mengerjakan dan menjalankan talentanya dan beroleh laba 5 talenta. Ya, baik sekali hai perbuatanmu hambaku yang baik dan setia. Sekarang terima kepercayaan yang lebih. Ya, demikian juga yang satu. Tapi yang satu mengatakan bahwa akhirnya apapun juga yang ada padanya diambil dan diberikan kepada orang lain. Jadi katakan bahwa dialah hamba yang jahat dan malas, yang mengubur setiap potensi yang ada pada dia, yang mengubur setiap talentanya gitu. Saudara terkasih, ini ada masa yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Jangan sampai kita gunakan waktu ini dengan sesuatu yang tidak berguna dan bermanfaat.
Ya, tetapi justru kesempatan ini, kita yang telah ditebus, kita yang telah, saudaraku, yang terus rela untuk diajar, dididik, dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, yang telah dibebaskan dari keadaan yang lumpuh, yang telah dimerdekakan dari kelumpuhan secara rohani. Dan berikutnya, saudaraku yang terkasih, engkau harus bangkit, engkau harus maju. Kata firman Tuhan, Tuhan telah membeli kita dengan darah yang mahal. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pakai tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Apa potensi, apa talenta yang Tuhan beri kepada saya? Di mana saya berada? Di tengah keluarga, apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa kerjakan? Di tengah-tengah keluarga saya, oh saya bisa mengerjakan ini, melakukan ini dan seterusnya, menjadi garam dan terang dunia. Di lingkungan pekerjaan, apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa kerjakan? Di tempat kerja saya, ya, di tempat kerja saya, bagaimana saya menghadirkan nilai-nilai Kristus, bagaimana juga menjadi seorang pekerja yang menghadirkan nilai Kristus di tempat bekerja tersebut, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan bagaimana juga saya bisa bekerja, ya, dan berguna bagi orang lain, dan juga di lingkungan di mana saya berada, dan seterusnya. Bahkan saudaraku yang terkasih, melalui kehidupan kita ini, saudaraku yang terkasih, orang bisa melihat Injil Tuhan, kebenaran Tuhan, firman Tuhan itu hadir kepada banyak orang karena Tuhan memakai kehidupan kita. Bahkan hidup ini terus sebagai alat Tuhan, sebagai sarana yang Tuhan pakai untuk alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku terkasih, oleh sebab itu, saudaraku, waktu kesempatan ini, mari maju melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, saya tahu pada hari ini mungkin ada kesulitan yang kita hadapi, tapi itu yang saya katakan. Jangan sampai kesulitan, jangan sampai situasi itu melumpuhkan kita. Jangan sampai situasi yang ada terjadi pada saat ini, situasi yang begitu sukar. Tetapi, saudaraku yang terkasih, kita justru mengatakan bahwa di dalam segala keadaan Tuhan selalu ada. Situasi ini tidak melumpuhkan, persoalan tidak melumpuhkan kita, untuk kita boleh bangkit dan berkarya dan menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kita. Sehingga kata firman Tuhan, ketika Tuhan datang, saudaraku, dia akan mulai mengadakan perhitungan. Dan kata firman Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Ada upah yang menanti bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya selama hari masih siang, selama masih ada kesempatan, selama masih ada perkenanan Tuhan, kata firman Tuhan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Akan datang malam, akan datang saat, akan datang masa, akan datang kesempatan di mana tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Berarti selama masih ada kesempatan ini, saya harus melakukan sesuatu, saya harus mengerjakan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, dimanapun saya berada, di tengah keluarga, di masyarakat, di pekerjaan, di rumah Tuhan, bahkan di mana saja saya berada. Sejauh semampu yang Tuhan berikan kepada saya, Tuhan mampukan setiap kehidupan kami untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan telah tinggalkan bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya Yesus naik ke surga. Dan pada hari Kamis ini, saudaraku, dalam kalender itu kenaikan Yesus ke surga. Selama 40 hari dia selesai, ya, mengerjakan tugasnya. Setelah dari kebangkitan, maka dia mulai melanjutkan pelayanan penguatan kepada para murid. Dan pada hari ke-40 dia naik ke surga. Dan berikutnya hari ke-50, hari Pentakosta, Roh Kudus yang dicurahkan. Aku terkasih, para murid yang telah menerima pelayanan pendelegasian, maka mereka mulai memberitakan firman Tuhan. Mereka mulai menjadi berkat. Ya, saudaraku, para rasul, para murid, mereka mulai bekerja gitu, ya, supaya saudaraku Injil diberitakan, firman Tuhan disampaikan, dan banyak bisa datang kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hidup kita juga pada hari ini, saudaraku. Saya dan saudara juga pada hari ini. Hei, kita yang ada pada hari ini, ya, yang telah ditebus oleh Tuhan. Saudaraku, jangan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup untuk membesarkan nama Tuhan. Hidup dan melakukan pekerjaan Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Kita lihat. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Barang siapa percaya, Tuhan juga memakai saya dan saudara. Setiap potensi kita, jangan kubur potensi saudara. Jangan kubur, tetapi mari pakai itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
untuk meninggikan nama Tuhan. Ya, selama waktu kesempatan ini, kata firman Tuhan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Artinya ada tangan Tuhan menolong menyertai kita ketika kita mulai melangkah bersama dengan Tuhan, maju bersama dengan Tuhan, bahwa hidup ini harus memuliakan Tuhan. Tubuh yang telah ditebus ini, hidup yang telah ditebus, yang telah diperdagangkan, yang telah diangkat dari kelumpuhan rohani. Sekarang kata firman Tuhan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pakai hidupmu untuk muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Bukan memakai tubuh ini untuk memuaskan keinginan-keinginan daging menjadi senjata kelaliman. Saudaraku, berapa banyak orang pada hari ini, saudaraku yang terkasih, ada begitu banyak orang juga, saudaraku, yang terus memakai tubuhnya ini menjadi senjata-senjata kelaliman. Dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangnya sama, saudara yang terkasih, maka ada juga begitu banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Prostitusi online dan seterusnya. Mereka pakai tubuh mereka untuk memuaskan. Ya, tapi saudara yang terkasih, mari kita harus berbeda gitu dengan dunia ini. Saudaraku, tidak kompromi, jangan sama lagi dengan dunia ini. Kata firman Tuhan, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Karena manakala orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada pada orang itu. Semua ada apa yang dalam dunia ini, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Bahkan dalam Galatia mengatakan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya itu. Kalau kita pakai hidup ini untuk apa? Waktunya begitu singkat, tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kapan Tuhan datang, baik secara universal atau secara pribadi. Kita nggak pernah tahu. Ya, jangan kita merasa bahwa saya masih sehat, saya masih kuat, belum tentu. Karena kata firman Tuhan, selangkah juga ini maut. Ya. Tapi saudaraku, manakala Tuhan berikan waktu ini, kesempatan ini, dan saudara hidupmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidupmu memakai tubuh ini, saudaraku itu sungguh hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita akan melihat beberapa hal ini. Kita lihat sekarang, baca di 2 Korintus pasal 2. 2 Korintus 2 ayat yang ke-12. Korintus 2 ayat 12. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Saudaraku terkasih, Paulus berkata, ketika aku tiba di Troas untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk memberitakan Injil, maka Paulus mendapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Paulus berkeinginan untuk memberitakan firman Tuhan selama kesempatan waktu yang Tuhan beri kepada dia digunakan. Dan saudaraku, ketika mulai melangkah di satu tempat yang namanya Troas, atau ada satu keinginan, dan dia sudah melangkah bahwa ternyata Tuhan sudah mendahului, dan kata firman Tuhan, saudaraku, Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Untuk pekerjaan Tuhan boleh terjadi di tempat tersebut. Jadi ketika ada saat keinginan, ada kerinduan untuk melangkah, melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan, dan dia mulai melangkahkan kakinya untuk maju, maka saudaraku yang terkasih, Tuhan membuka jalan, Tuhan bekerja. Saudaraku terkasih, kita juga yang ada pada hari ini, saudaraku, ketika ada satu kerinduan, keinginan untuk memulai sesuatu, melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara jangan takut melangkah, jangan takut untuk maju, ya. Jangan takut untuk menghasilkan sesuatu melalui tanganmu, untuk mulai menjadi berkat gitu loh. Untuk pekerjaan Tuhan terbuka, untuk ladang-ladang Tuhan boleh terbuka, sehingga ladang-ladang Tuhan terbuka itu, saudaraku yang terkasih, dalam berbagai macam bentuk, saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, hidup itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saudaraku yang terkasih, manakala Paulus ini melangkah, maka Tuhan sudah membuka jalan. Artinya ketika kita melangkah berdasarkan satu keyakinan yang kuat, keyakinan yang teguh, Tuhan, saya ingin melangkah, saya ingin maju. Tuhan tolong, ada satu kerinduan, keinginan, supaya ketika saya melangkah ini, melakukan pekerjaan ini, melakukan tugas ini, Tuhan turut campur tangan bekerja. Dan saudara, berdasarkan
firman Tuhan ini dan apa yang dilakukan oleh Paulus ini, dan juga ada banyak pengalaman-pengalaman anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang lain, ketika mereka mulai maju dan ternyata saudara, Tuhan juga turut bekerja di sana, membuka jalan di sana. Bahkan saudara, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, seiring berjalannya waktu, Tuhan terus berkarya, memberkati, menolong, dan apa yang mereka kerjakan itu, saudara terkasih, hanya mulai terbuka, dan pekerjaan Tuhan tersebut Tuhan mulai mengangkat dan memberkati, dan akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang, ya, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kenapa? Mereka gunakan setiap waktu, kesempatan, dan tidak menunda-nunda. Saudara, mungkin banyak di antara kita yang mengatakan, saya ingin melakukan ini, saya ingin mengerjakan ini. Tetapi terkadang adalah, ada begitu banyak orang juga kadang menunda-nunda waktu. Tunggu besok, tunggu saatnya belum baik. Saudara, kita pemulung mengatakan, barang siapa senantiasa memperhatikan angin, maka ia tidak akan pernah bisa menabung. Ya? Dan kalau dia selalu memperhatikan, dia tidak akan bisa menuai. Artinya kalau kita selalu melihat masalah, selalu melihat ini, maka itu akan terus melumpuhkan kita, melumpuhkan rohani kita, melumpuhkan keyakinanmu itu dulu, dan tidak pernah bisa melangkah. Aduh, kayaknya tunggu besok. Dan akhirnya apa saudara itu terjadi? Tidak pernah bisa menghasilkan sesuatu, tidak pernah bisa melangkah. Orang lain sudah maju lebih jauh, orang maju sudah melangkah, tetapi dia masih terus tinggal di situ, tunggu, selalu menunda. Saudaraku, Alkitab menunjukkan kepada kita, dan para rasul ini, saudaraku, murid-murid ini, mereka melangkah, mereka mulai maju. Demikian juga saya dan saudara. Semua kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan. Saudara terkasih, Tuhan memakai hidupmu itu loh, untuk menjadi alat bagi nama Tuhan. Dan ketika Tuhan berikan sesuatu keyakinan dalam hidupmu, saudaraku melangkah. Jangan lihat mungkin, saudaraku, mungkin saya tidak bisa, tapi apa yang ada di tanganmu itu loh. Ya, ketika kita mulai melangkah, ketika kita mulai maju, maka Tuhan juga campur tangan, berkarya. Dan apa yang kita lakukan, apa yang saudara kerjakan, Tuhan akan mulai memberkati. Tuhan akan mulai menumbuhkan benih-benih tersebut. Sebagaimana Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Tuhan akan memberikan pertumbuhan atas siapa yang kerjakan. Sehingga saudara, langkahmu ke depan, kesempatan yang Tuhan beri. Karena saudaraku, waktu ini betul singkat. Masa hidup kita begitu singkat. Saudaraku, waktu yang kalau kita perhatikan ini, saudaraku, ini sekarang kita akan sebentar lagi masuk di bulan Juni. Sudah setengah tahun kita menjalani perjalanan ini. Sebentar lagi nanti kita akan akhir tahun 2020 dan masuk tahun 2021. Kalau kita menunda-nunda terus kesempatan, menunda-nunda terus waktu itu, saudaraku, maka waktu akan terbuang dengan percuma. Dan ketika waktu terbuang dengan percuma, saudaraku yang terkasih, akhirnya kita mulai kehilangan banyak waktu, kehilangan banyak kesempatan. Karena apa, saudaraku? Terkadang sekali lagi ada ketakutan mungkin, ada situasi yang melumpuhkan kita, ada situasi di mana saudaraku beban atau misalnya situasi yang ada melumpuhkan kita, sehingga kita mengatakan sepertinya saya tidak bisa, sepertinya saya tidak bisa maju, sepertinya saudaraku dengan kapasitas saya tidak percaya diri. Saya rasanya takut, saya rasanya khawatir. Nanti kalau terjadi ini bagaimana? Nanti kalau ini bagaimana? Saudara, kata firman Tuhan dan kita melihat ini, saudara jangan pernah takut untuk melangkah, maju bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa, saudaraku, waktu Paulus melangkah untuk memberitakan firman Tuhan, maka dia mendapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tuhan membuka jalan bagi saya dan saudara. Di depan sana Tuhan membuka jalan bagi saya dan saudara. Ketika kita melangkahkan kaki kita, gunakan setiap waktu yang ada dengan baik. Kesempatan ini kita boleh melihat, mencermati. Tuhan, kami percaya ketika Tuhan sudah memberikan keyakinan yang kuat, ini panggilan saya, ini tugas yang harus saya kerjakan, ini harus saya kerjakan. Di mana Tuhan bawa saya harus menulis sesuatu, saya harus mulai mengembangkan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Maka ketika kita mulai berani melangkah, saudaraku yang terkasih, maka Tuhan campur tangan bekerja, dan Dia akan mulai memberkati. Apa yang kita lakukan? Ya, yang terakhir mari kita baca Galatia pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 10. Kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 10. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya.
Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, saudaraku, Alkitab kata firman Tuhan di sini, jangan jemu-jemu berbuat baik, berbuat kebaikan. Ya, karena kata firman Tuhan, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Bila saatnya tiba, saudara akan menuai setiap kebaikan yang kita lakukan. Setiap kebaikan yang kita lakukan oleh karena kita telah ditebus oleh Tuhan, oleh karena kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Maka di mana kehadiran kita, di mana langkah kita, kata firman Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi saya dan saudara, ini waktu masih ada kesempatan. Kata firman Tuhan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Perbuatan seperti baik apa yang kita bisa lakukan? Dalam perikop ini bagaimana kata firman Tuhan ini? Tolong menolong menanggung beban satu dengan yang lain. Ya, terutama kepada kawan-kawan keseiman. Saudara, kiranya waktu ini kesempatan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara, kita boleh gunakan setiap waktu yang ada dengan baik. Kesempatan ini, karena ada saat waktu di mana tidak akan ada lagi. Saudara, waktu kesempatan apa yang kita tadi sudah pelajari, yang kita bisa lihat. Waktu kesempatan terus bersekutu dengan Tuhan, merelakan hidupan kita juga untuk terus mengatakan bahwa Tuhan, ini saya. Bila Engkau supaya kehendaki supaya hidup ini terus diubahkan, diajar, ini saya. Relakanlah hati kehidupan kita manakala teguran firman Tuhan datang. Kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan, dan kesempatan berlaku waktu untuk mulai melangkah. Ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan sudah mendahului dan membuka jalan. Dan juga yang terakhir tadi kita lihat adalah berbuat baik, terutama kepada sama-sama semua, di mana yang kita berada. Puji Tuhan, Tuhan berkati kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Firman Tuhan, dimanapun kita berada, kita nyanyikan puji ini sambil kita pamit diri, mengatakan hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia
Tuhan yang Kau beri bagi kami Tuhan. Maka kami berterima kasih buat setiap didikan, ajaran, nasihat dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya hidup ini Tuhan terus seperti yang Kau mau, terus ya Tuhan ditransformasi, terus Tuhan diubahkan menjadi seperti yang Kau mau ya Tuhan, menjadi seperti rencana-Mu ya Tuhan, supaya hidup ini menjadi alat bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih karena Engkau begitu mengasihi setiap kehidupan kami. Maka Engkau terus mendidik, mengajar kami, menasihati kami ya Tuhan, supaya ya Tuhan hidup ini Tuhan terus dan terus ya Tuhan diubahkan Tuhan, terus mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan ya Tuhan di dalam kehidupan kerohanian kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini juga Tuhan beri bagi setiap kami ya Tuhan, untuk juga terus sesuai dengan potensi karunia talenta yang Tuhan beri, untuk juga terus berkarya Tuhan, bekerja selama waktu masih siang, selama masih ada kesempatan. Akan datang saat di mana kami tidak akan bisa lagi untuk bekerja ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berdoa ya Tuhan bagi seluruh umat Tuhan dimanapun kami berada, dalam setiap keberadaan kami, baik ya Tuhan orang-orang muda, orang-orang tua, anak-anak semuanya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Tuhan boleh memanggil kehidupan kami Tuhan, untuk terus ya Tuhan mencari alat-Mu ya Tuhan, menghadirkan karya-karya Tuhan ya Tuhan, di tengah keluarga, di lingkungan masyarakat, di rumah-Mu ya Tuhan, bahkan di mana saja kami berada ya Tuhan. Perbuatan Tuhan nampak melalui kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan hidup ini terus dipakai untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar, menghasilkan sesuatu, berkarya ya Tuhan, untuk kemudian bagi nama-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong dan mampukan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Maka kami berdoa ya Tuhan, berdoa bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan, ketika ada satu kepastian dalam setiap hati mereka, hidup mereka, untuk mulai melangkah ya Tuhan, untuk ya Tuhan mulai melangkah ke depan. Tuhan tolong ya Tuhan, biar setiap kami tidak menunda-nunda waktu, tidak menunda-nunda ya Tuhan, tetapi mulai melangkah ya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami melangkah, maka tangan Tuhan akan menolong, menyertai ya Tuhan. Tuhan akan buka jalan ya Tuhan. Tuhan akan mulai menolong ya Tuhan setiap langkah umat-Mu ya Tuhan, setiap langkah hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang mereka ingin mulai, apa yang Tuhan taruh dalam hati mereka untuk mereka mulai ya Tuhan, mengerjakan sesuatu, menghasilkan sesuatu dengan tangan mereka, supaya hasilnya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong ya Tuhan, keadaan yang ada, situasi yang ada ya Tuhan, tidak melumpuhkan kehidupan kami, tapi kami mulai melangkah maju bersama dengan Tuhan, menghasilkan sesuatu, berkarya ya Tuhan untuk Engkau, untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada buat kesempatan ini juga bagi kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan ya Tuhan, perbuatan-perbuatan baik ya Tuhan, bagi semua orang, bagi kawan-kawan kami semua. Apa perbuatan-perbuatan baik yang kami bisa lakukan, kerjakan ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kesempatan ini, terima kasih buat semuanya ya Tuhan, buat didikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Aku berdoa dimanapun umat-Mu berada saat pagi hari ini, saat siang hari ini, Engkau menolong, Engkau mengetahui setiap kehidupan mereka ya Tuhan, dan beri kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan hadir bagi setiap kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sehingga mereka boleh kuat, kokoh, teguh, berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan, dan terus siap ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, jeripaya kami tidak ada yang sia-sia ya Tuhan. Kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan, maka mungkin ada yang lemah, Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mereka boleh mengalami pemulihan, mereka boleh mengalami kesembuhan, mereka boleh mengalami pertolongan ya Tuhan. Maka mungkin mereka sedang mengalami situasi yang ya Tuhan, yang begitu down ya Tuhan, oleh karena banyaknya beban yang ada Tuhan. Kami berdoa kekuatan Tuhan hadir, pertolongan Tuhan hadir ya Tuhan bagi setiap mereka ya Tuhan, sehingga mereka semua boleh bangkit ya Tuhan bersama dengan Engkau, karena Tuhan kami selalu memberikan pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih buat waktu ini, kesempatan ini. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, memberkati kita semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar pada pagi hari ini.
di mana kita harus menggunakan setiap waktu hidup kita sebagai sebuah kesempatan untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, karena kita tahu dari Tuhanlah upaya yang Tuhan sediakan untuk setiap kita. Puji nama Tuhan, kita akan masuk bersama-sama di dalam doa syafaat kita. Kita tetap angkat hati kita, sama-sama kita bersatu di dalam doa kita. Kita berdoa buat bangsa kita, kita berdoa buat situasi yang sedang terjadi saat ini. Biar Tuhan sendiri yang menolong, memulihkan segalanya. Mari sama-sama naikkan pujian, katakan Engkaulah jawaban di dalam setiap doa kami. Jesus.
Tuhan, kasih setia-Mu yang selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan selain doa dan pujian yang kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami anak-anak-Mu yang tidak selayaknya berseru di hadapan-Mu Tuhan. Kami anak-anak yang tidak luput dalam kesalahan dan dosa Tuhan. Dengan kehendak hati Tuhan kami datang di hadapan-Mu Tuhan, Mu selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat di hadapan-Mu, supaya tidak menjadi penghalang berkat anugerah dalam kehidupan kami di setiap hari Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berterima kasih Tuhan buat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita di setiap langkah-langkah kami Tuhan. Jadi firman-Mu menjadi sebagai pelita dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati, Engkau lindungi dia Tuhan. Engkau berkati keluarganya Tuhan. Kebutuhan yang mereka cukup Tuhan, Engkau cukupi Tuhan, supaya mereka tak berkesudahan Tuhan. Bapa di dalam surga Tuhan, kami juga berdoa di tempat ini buat jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, yang ada di asrama, yang ada di kota, dimanapun mereka berada Tuhan. Jika mereka dalam sedih, hiburlah mereka Tuhan. Jika mereka dalam lemah Tuhan, Engkau kuatkan mereka Tuhan. Jika mereka dalam sakit Tuhan, jamahlah mereka Tuhan, supaya jemaat kami dipermudahkan oleh Engkau Tuhan. Bapa dari rumah surga juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati pemerintah kami Tuhan, untuk Bapak Presiden, Menteri dan segala pejabat-pejabat dengan sampai di pedesaan Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi Tuhan, apapun kebijakan yang mereka perbuat Tuhan, hanya untuk kepentingan masyarakat Tuhan. Engkau berkati apa yang mereka perbuat Tuhan, yang terjadi saat ini Tuhan. Apapun yang terjadi di negara kami, bahkan seluruh dunia Tuhan. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami tahu jika kami percaya kepada Engkau, selalu menjadi yang tidak ada mustahil Engkau. Bapa dan surga Tuhan, juga berdoa untuk para dokter, para medis Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi mereka Tuhan. Engkau hiburkan mereka Tuhan, apapun aktivitas mereka Tuhan, apapun peralatan obat-obatan yang mereka pergunakan, Engkau berkati, Engkau cukupkan semua Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapak juga Engkau berdoa Tuhan buat saudara kami saat ini dalam keadaan sakit Tuhan. Engkau berkati, Engkau kuatkan mereka Tuhan, Engkau hiburkan mereka Tuhan. Engkau berikan mereka semangat Tuhan, supaya mereka lebih yakin lagi untuk menyenangkan Engkau. Bapa dan surga Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi mereka Tuhan. Aktivitas mereka pada siang hari ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu hamba-Mu serahkan Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan hanya untuk memuliakan nama-Mu dan surga. Bapa dan surga Tuhan, buat di tempat ini Tuhan, buat gereja kami di tempat ini, Engkau berkati, Engkau lindungi mereka kami, tempat ibadah yang menetap Tuhan. Kami yakin percaya tidak ada yang mustahil pada Engkau. Tuhan juga berkati buat kegiatan-kegiatan gereja kami di tempat ini, supaya Engkau selalu mencampur tangan dalam kegiatan apapun yang kami lakukan. Bapa dan surga Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Engkau berkati, Engkau lindungi kami Tuhan, supaya kami di perjalanan Engkau memberkati kami, dan kami akan diselamatkan oleh Engkau. Bapa dan surga, inilah doa yang sungguh jauh dari kesempurnaan. Engkau selalu menyempurnakan di dalam kerajaan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan dan mengucap syukur, haleluya, amin. Iya, puji Tuhan. Ibadah kita telah selesai, dan sebelum kita menutup di dalam doa, kami keluarga GPPS All Gracia Gading Serpong mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang sudah mengikuti ibadah raya streaming kita mulai dari awal sampai selesainya ibadah ini. Biar berkat anugerah, kasih setia, pertolongan, penyertaan, mujizat Tuhan akan terus menyertai Bapak Ibu Saudara sepanjang minggu ini, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu.
bersyukur Tuhan dan memuji kebesaran-Mu saat pagi dan siang hari ini Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau sudah menolong dan berkati semua umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat pagi hari Tuhan. Kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, sukacita Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan kami Tuhan. Ya, kami syukur buat ibadah saat pagi hari ini Tuhan. Berterima kasih Tuhan. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Dan selanjutnya kami bawa serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap aktivitas kami, setiap apa yang kami lakukan, kerjakan sepanjang minggu yang berjalan, Tuhan yang akan menolong, menyertai kami. Bahkan di mana saja akan berada, apa yang lakukan, menjadi orang-orang yang akan terus memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mari semua jemaat yang kasih oleh Tuhan, kita angkat tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Di otoritas yang Tuhan beri kepada hamba-Mu, hamba-Mu akan berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Dan aku percaya setiap janji Kau janjikan dalam firman-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami. Bahwa ketika umat-Mu kami mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat ini akan datang dan menjumpai umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai umat pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami akan menjadi orang-orang gagah perkasa di atas muka bumi ini. Tuhan berikan kemenangan kepada umat-Mu dalam setiap pergumulan hidup yang dihadapi. Tuhan berkati tempat tinggal kami, bahkan berkati dengan tempat tinggal menetap. Tuhan beri kebaikan dalam setiap mempunyai dihasilkan oleh tangan umat-Mu. Tuhan buat kami menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan akan berikan kepercayaan-kepercayaan lebih oleh karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang tinggal menolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada saat ini. Semua yang percaya dan berkat Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan memberkati. Mari kita bersyukur dan berterima kasih dan kita bersatu di sini. Puji Tuhan, berkati kita, ibadah kita selesai. Selamat siang, selamat hari Minggu, dan Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya.